Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5 MI Tarbiyatus Syarifah. Apa kabar kalian hari ini? Baik kan? Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku kelas 5 berjumpa lagi dengan Bu Putri. Tentunya masih tetap dalam pembelajaran matematika. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, seperti biasa, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, untuk pembelajaran matematika kali ini, kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Nah, oke, langsung saja. Nah, di sini kita akan belajar tentang jaring-jaring, kubus, dan balok. Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang bangun ruang, kalian sudah mengenal tentang bangun ruang, ada banyak macam-macam bangun ruang. Di antaranya ada kubus dan balok. Nah, di setiap bangun ruang itu pastinya nanti memiliki jaring-jaring. Tapi untuk kali ini yang akan kita pelajari adalah jaring-jaring kubus dan balok saja. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, kita akan belajar tentang jaring-jaring kubus. Nah, suatu bangun ruang jika dibelah, kemudian masing-masing sisinya digambarkan mendatar, akan menghasilkan gambar yang disebut dengan jaring-jaring bangun ruang. Seperti yang Bu Putri bilang tadi bahwa setiap bangun ruang pasti memiliki jaring-jaring bangun ruang. Mulai dari kubus, balok, prisma, kerucut, itu semua memiliki jaring-jaring bangun ruang. Nah, jaring-jaring bangun ruang itu apa? Nah, ini tadi sudah disebutkan bahwa suatu bangun ruang itu jika dibelah, kemudian masing-masing sisinya digambarkan mendatar, itu akan menghasilkan gambar. Nah, inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring bangun ruang. Nah, pada bangun ruang kubus, karena kali ini kita membahas tentang kubus. Pada bangun ruang kubus itu terbentuk dari bangun datar persegi. Nah, kalian pastinya sudah tahu kan bahwa kubus itu memiliki sisi atau rusuk yang sama panjang. Maka di situ disebutkan bahwa bangun ruang kubus itu terbentuk dari bangun datar persegi. Nah, gabungan dari beberapa persegi yang membentuk kubus tersebut itu dinamakan dengan jaring-jaring kubus. Nah, kalian kemarin sudah mengetahui bahwa kubus itu memiliki 6 sisi. Nah, di sini ada gambar kubus. Kemarin kalian sudah mengetahui bahwa kubus memiliki 6 sisi dan 12 rusuk, di mana rusuknya adalah sama panjang. Jadi, sisi-sisi dari persegi ini, sisi-sisi dari kubus ini adalah berbentuk persegi, di mana gambar kubus ini jika dibelah, nah, nantinya akan membentuk jaring-jaring kubus yang terdiri dari 6 persegi. Kenapa 6 persegi? Karena kubus memiliki 6 sisi, di mana sisi-sisinya bentuknya adalah persegi. Artinya setiap rusuknya panjangnya adalah sama. Nah, agar kalian bisa memahami, kita lihat di sini. Nah, dari gambar kubus ini, dari suatu kubus ini, nantinya jika dibelah atau dibuka akan menghasilkan seperti ini, seperti yang ada pada gambar ini. Nah, nantinya akan membentuk sebuah bangun datar, yaitu berupa persegi, di mana persegi ini ada 6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring kubus. Jadi jaring-jaring kubus itu terdiri dari 6 persegi yang rusuknya sama panjang.
Nah, nanti ketika kalian membuat jaring-jaring kubus ini, kalian akan mengetahui mana sisi alasnya, mana sisi atas, mana sisi yang akan berhadapan. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ini sebagai alasnya. Terus yang atas ini yang ungu ini sebagai atapnya. Nah, alas dengan atap nanti berhadapan. Terus sisi samping kiri dengan sisi samping kanan nanti juga akan berhadapan. Jadi intinya kubus ini tersusun dari 6 persegi, di mana rusuknya semuanya sama panjang. Jadi kalau misalnya kubus ini dibelah atau dibuka seperti ini, nah ini akan menghasilkan jaring-jaring kubus. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada model jaring-jaring kubus. Yang pertama, nah gambarnya seperti ini. Jadi kita menggambar 4 dulu persegi, baru ditambahi 2 persegi di pojok kiri atas dan pojok kanan bawah. Kita lihat model yang kedua. Nah, seperti ini. Sama, ini ada 4 yang mendatar, 4 persegi yang mendatar, ditambahi lagi 2 persegi atas dan bawah sebelah sini. Untuk model yang ketiga, modelnya seperti huruf T. Model yang keempat, nah seperti ini juga bisa. Model yang kelima, dan model yang keenam. Bu, apakah model jaring-jaring kubus hanya 6 ini? Tidak. Model jaring-jaring kubus masih ada yang lain. Kemungkinan ada 11 model. Jadi, kita juga tidak bisa sembarangan menaruh atau menggambar atau membuat jaring-jaring kubus. Misalnya, pokoknya ada 6 persegi, wes tak gambar sembarang. Nah, itu tidak bisa. Jadi, 6 persegi ini tidak bisa diletakkan di sembarangan. Artinya menggambarnya tidak boleh asal-asalan. Memang benar ada 6 persegi yang nantinya akan membentuk sebuah kubus. Tapi untuk letaknya juga harus diperhatikan. Kalau letaknya tidak diperhatikan, nanti bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah kubus. Jadi di sini Bu Putri hanya mencontohkan model jaring-jaring kubus hanya 6 model. Akan tetapi masih ada yang lainnya. Kalian bisa mencoba-coba di rumah ya, membuat jaring-jaring kubus. Kira-kira bagaimana saja contoh dari jaring-jaring kubus tersebut. Oke, yang selanjutnya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang jaring-jaring kubus. Sekarang kita lanjut jaring-jaring balok. Untuk jaring-jaring balok ini, nah seperti ini, sama halnya seperti kubus. Sebuah balok itu juga mempunyai jaring-jaring, di mana bangun ruang balok ini terbentuk dari bangun datar persegi panjang. Nah, seperti yang dibilang sama Bu Putri tadi, bahwa setiap bangun ruang itu pasti memiliki jaring-jaring. Terutama ini sebuah balok. Sebuah balok juga mempunyai jaring-jaring, di mana bangun ruang balok ini terbentuk dari bangun datar persegi panjang. Jadi apa bedanya dengan jaring-jaring kubus tadi? Kalau kubus itu terbentuk dari bangun datar persegi, di mana rusuknya adalah sama panjang. Sedangkan balok itu terbentuk dari bangun datar persegi panjang. Jadi ada panjang, ada lebar. Kalau balok juga ada tingginya. Nah, gabungan dari beberapa persegi panjang yang membentuk balok ini disebut dengan jaring-jaring balok. Oke, kita langsung tampilkan gambarnya. Nah, di sini ada gambar sebuah balok. Nah, kalian juga tentunya sudah mengetahui bahwa balok ini juga memiliki 6 sisi. Akan tetapi kalau balok ini sisinya berupa persegi panjang. Tadi kalau kubus itu sisinya berupa persegi. Jadi kalau balok ini karena sisinya berupa persegi panjang, maka nanti jaring-jaringnya juga berupa 6 persegi panjang. Nah, kenapa 6? Karena sisinya balok juga ada 6. Jadi langsung saja kita tampilkan di sini bagaimana ya jaring-jaring balok. Nah, di sini ada jaring-jaring balok.
Nah, untuk balok ini memang jaring-jaringnya ini ada 6 persegi panjang. Akan tetapi ada dua ukuran yang berbeda. Nah, ini untuk yang alas sama yang atapnya ini itu ukurannya sama. Sedangkan yang keempat persegi panjang lainnya ini ukurannya juga sama tapi berbeda dengan yang warna kuning ini. Nah, kalau tadi persegi kan ukurannya sama semuanya. 6 persegi yang ukurannya sama. Itu kalau jaring-jaring kubus. Sekarang kalau jaring-jaring balok ini ada 4 ukuran persegi panjang yang sama dan yang dua ini ukurannya berbeda. Jadi yang satu pasang yaitu yang warna kuning ini itu ukurannya berbeda dengan yang persegi panjang yang 4 ini. Jadi persegi panjangnya ukurannya tidak sama. Yang sama ini dilihat dari warnanya, yang warna kuning ini ukurannya sama dengan yang warna kuning di sini. Untuk yang selainnya ini ada 4 persegi panjang, ini ukurannya berbeda dengan yang warna kuning. Bisa dipahami ya. Jadi sama-sama memiliki 6 sisi, tapi untuk ukuran rusuknya itu berbeda karena balok itu mempunyai panjang, mempunyai lebar, dan juga mempunyai tinggi. Nah, untuk selanjutnya di sini Bu Putri akan menampilkan model jaring-jaring balok. Nah, di sini Bu Putri memberikan ada 6 contoh model jaring-jaring balok. Nah, seperti ini tadi. Nah, ini yang warna biru, ini ukurannya sama dengan warna biru ini. Ini juga bisa dilihat warna biru sama dengan warna biru. Warna biru ukurannya sama dengan warna biru. Nah, jadi memang bentuknya persegi panjang, tapi tidak semuanya rusuknya sama panjangnya ya. Cuman ada beberapa yang sama ini. Yang warna biru berarti sama dengan warna biru seperti itu. Nah, apakah hanya ada 6 model jaring-jaring balok ini, Bu? Tidak, yang lainnya masih ada lagi, masih banyak model jaring-jaring balok. Silakan nanti bisa dicoba di rumah. Meskipun tidak sama kayak ini, mungkin nanti bisa menjadi sebuah balok. Asal kalian ukurannya benar. Oke, itu tadi model jaring-jaring kubus dan balok. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bu Putri untuk jaring-jaring kubus dan balok. Agar kalian lebih memahami dan agar kalian lebih mengetahui lagi bagaimana sih caranya membuat jaring-jaring balok dan kubus itu. Nah, di sini Bu Putri memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, buatlah jaring-jaring kubus dengan ukuran rusuk 5 cm dengan kertas manila. Jadi kalian membuat jaring-jaring kubus di kertas manila dengan ukuran rusuk 5 cm. Setelah itu nanti dipotong lalu ditempelkan di buku tulis. Yang ditempel hanya bagian alasnya saja. Nah, yang kedua, buatlah jaring-jaring balok dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 3 cm. Lalu sama digunting, lalu ditempelkan di buku tulisnya. Jadi intinya kalian membuat jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok dengan ukuran yang sudah ditentukan sama Bu Putri ini. Di kertas manila, nanti setelah itu digunting, terus ditempel di buku tulis. Tapi menempelnya hanya yang bagian alasnya saja. Bagaimana Bu contohnya? Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini namanya jaring-jaring kubus. Nah, nanti kalian jika membuat jaring-jaring itu, biasanya di sebelah tepi-tepinya ini itu ada lebihan, jadi dilebihi. Untuk apa Bu kok dilebihi? Nah, ini nanti untuk tempat menempel. Jadi, biar bisa menempel menjadi sebuah kubus itu untuk membuat jaring-jaring itu pinggir-pinggirnya ini biasanya dikasih lebihan. Nggak usah lebar-lebar, entah 1 cm gitu aja.
Dikasih lebihan untuk tempat menempel agar bisa menempel dan menjadi sebuah kubus. Nah, tapi untuk ini nanti Bu Putri tidak suruh menempel agar menjadi sebuah kubus, membuat jaring-jaring lalu ditempelkan di buku tulisnya. Yang ditempel hanya bagian alasnya saja. Misalnya pada jaring-jaring kubus yang ini, alasnya yang ini. Nah, berarti nanti yang ditempel yang bagian ini saja. Yang persegi-persegi lainnya ini tidak usah ditempel. Nanti kalau buku tulisnya tidak cukup bisa dilipat ya. Jadi yang ditempel hanya bagian alasnya saja. Terserah mau bagian alasnya yang mana. Misal mau pakai alasnya yang ini, berarti yang ditempel hanya persegi yang ini saja. Nah, ini tadi contoh jaring-jaring, cara menggambar jaring-jaring. Nah, yang diwarnai coklat ini adalah lebihan. Artinya apa? Ini tempat untuk menempel agar bisa tertempel dan menjadi sebuah kubus. Kalau misalnya semuanya dikasih tepian, Bu, boleh. Setiap persegi dikasih tepian juga boleh. Atau kalau misalnya beberapa saja seperti ini juga boleh, asalkan bisa menempel. Tapi Bu Putri hanya menyuruh membuat seperti ini, yang ditempel hanya bagian alasnya saja. Oke, bisa dimengerti ya. Semoga apa yang sudah dijelaskan Bu Putri hari ini dapat difahami dengan baik oleh anak-anakku semua kelas 5 MI Tarbiyatus Syarifah. Oke, sekian untuk penjelasan dari Bu Putri hari ini tentang jaring-jaring, kubus, dan balok. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap istiqomah untuk menjalankan sholat 5 waktu dan jangan lupa jaga kesehatan. Bu Putri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.